Oke, selamat datang kembali murid-murid sekalian. Sudah lama kita tidak bertemu dalam video. Kali ini kita akan masuki materi kelas 12 untuk fisika. Tapi mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah belajar ini di SMA kelas 10, atau mungkin masih mengingat yang dulu dari materi SMP. Yang akan kita pelajari sekarang adalah listrik dinamis bagian pertama. Jadi bagian pertama ini kita akan melihat beberapa rumus-rumus yang mungkin kalian sudah kenal di SMP, dan kita melihat versi lebih susahnya seperti apa soalnya. Oke, langsung kita mulai saja. Jadi yang pertama sekali di listrik dinamis ada kuat arus I sama dengan delta Q per delta T, di mana Q ini adalah muatan, sedangkan delta T-nya waktu. Lalu ada hambatan yang kita simbolkan sebagai R, di mana R ini ada rumusnya rho L per A, di mana rho itu adalah hambat jenis, L ini adalah panjang kawatnya, sedangkan A adalah luas menampang kawat. Lalu ada hubungan antara hambatan dengan suhu. Mungkin kalau melihat rumus ini kalian akan ingat kalau rumus yang pertambahan panjang pada bagian kalor. Jadi R0 ini hambatan awal, alfa ini adalah peningkatan hambatannya, sedangkan delta T adalah suhunya. Lalu selanjutnya yang ada hubungan antara R dan I yang ada di SMP juga, yaitu R sama dengan V per I, yang kita kenal sebagai hukum Ohm, di mana V ini adalah tegangan dan I ini adalah kuat arus. Kalau kalian masih ingat satuannya, jadi kalau kita dari atas, muatan ini kolom, delta T-nya dalam detik, panjang kawat ini meter, lalu luas menampang kawatnya dalam meter kuadrat. Sehingga kalau kalian lihat di sini, meter per meter kuadrat, sisanya adalah meter min 1. Berarti hambat jenisnya supaya jadi ohm itu adalah ohm meter. Sedangkan tegangan di sini adalah volt dan kuat arusnya ampere. Selain itu yang juga di SMP sudah pernah kalian pelajari, kita akan membahas hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu sigma jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Lalu akhirnya dalam bagian pertama video ini kita akan belajar yang tentang susunan hambatan, di mana ada yang seri. Berarti R penggantinya adalah R1 plus R2 hingga sampai Rn-nya, hambatan ke N. Lalu yang paralel, 1 per hambatan penggantinya adalah 1 per R1 plus 1 per
R2 hingga 1/Rn. Jadi yang di depan ini adalah materi-materi yang kita akan pelajari pada bagian pertama listrik dinamis. Nah, soal-soalnya seperti apa? Kita lanjutkan ke soal-soalnya. Oke, kita mulai dengan soal pertama dari yang mudah dulu. Pada suatu rangkaian tertutup mengalir muatan sebanyak 2700 kolom selama 5 menit. Tentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Jadi, kalau ini kita langsung pakai rumusnya saja. I sama dengan delta Q atau delta Q per delta T. Muatan yang mengalir 2700 kolom. Sedangkan waktunya harus dalam detik 5 kali 60. Jadi 2700 kolom 300 second 9 ampere. Jadi kalau soal pertama ini memang masih sangat mudah, kita tinggal masukkan ke rumusnya saja. Jadi kita sudah bisa langsung melanjutkan ke soal kedua. Oke, ini soal kedua. Kita diminta menentukan nilai hambat jenis aluminium jika suatu batang aluminium yang panjangnya 80 cm dan luas penampangnya 4 mm kuadrat memiliki hambatan sebesar 5,5 kali 10⁻³ ohm. Jadi kita daftarkan dulu apa yang kita punya. 80 cm berarti 0,8 meter. Luas penampang A sama dengan 4 mm kuadrat berarti 4 kali 10⁻⁶ meter kuadrat. Hambatannya 5,5 kali 10⁻³ ohm. Ini R. Sekarang kita tahu bahwa tadi kita punya rumus R sama dengan Rho L per A. Yang diminta adalah hambat jenisnya, berarti kita butuh Rho sama dengan, berarti untuk bisa dapat Rho-nya saja di sini kita kalikan dengan A per L. Berarti itu menjadi A R per L. Kita masukkan datanya. A-nya 4 kali 10⁻⁶, R-nya 5,5 kali 10⁻³ per 0,8. Ini bisa kita coret jadi 0,2, lalu 5,5 per 0,2 itu bisa kita anggap 55/2, berarti menjadi 27,5 kali 10⁻⁹. Satuannya adalah Rho. Jadi ini jawabannya untuk yang nomor 2. Berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, ini soal ketiga. Suatu coil tungsten hambatannya 40 ohm pada 25 derajat Celcius. Tentukan nilai hambatannya pada 75 derajat Celcius. Diketahui koefisien suhu tungsten pada 25 derajat Celcius 5 kali 10⁻³ derajat Celcius minus 1. Oke, untuk soal ini kita hanya perlu langsung masukkan ke rumusnya saja. R0 nya 40 ohm dikali 1 tambah alfanya 5 kali 10⁻³ lalu delta T nya dari 25 ke 75 50. Berarti ini 5 kali 50 250 kali 10⁻³ 0,25 1,25 kali 40 ohm. Jadi hambatannya pada 75 derajat Celcius itu adalah 50 ohm. Ini untuk soal yang nomor 3 kita sudah mendapatkan jawabannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 yang sudah memasuki soal tentang rangkaian listrik. Oke, ini soal kita yang keempat.
Jadi ini sudah berhubungan dengan hambatan pada rangkaian. Tentukan nilai hambatan ekuivalen rangkaian jika sebuah baterai dipasang pada antara A dan B, antara C dan D, dan akhirnya antara A dan D. Oke, kita mulai dari yang A dulu. Antara A dan B. Jadi ada sumber tegangan di sini. Kalau kita lihat berarti antara A dan B dia akan mengalir ke sini dari A, lalu akan pecah menjadi dua di sini. Sementara untuk C dan D kita akan anggap itu sebagai tempat yang tidak ada aliran arusnya. Jadi untuk yang A ini tidak kita masukkan dalam rangkaian. Lalu dari A sini dia akan pecah menurut hukum Kirchhoff ini dua arus. Kalau ini kita sebut I1, ini kita sebut I2, maka kita bisa lihat I1 itu mengalir begini. Sampai masuk ke sini lagi. Jadi sedangkan I2 hanya mengalir di sini saja. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa untuk yang antara A dan B, yang ini yang dialiri oleh I1 itu adalah seri. Jadi kita langsung jumlahkan saja. 3 tambah 3, 6. Tambah 6, 12. 15, 18. Jadi untuk yang pertama, kita tidak usah pakai satuan di sini. Jadi ini akan mendapatkan 18. Lalu setelah itu antara 6 sama 18 ini kita bisa paralelkan, berarti 1/6 plus 1/18 paralel. 1/6 itu berarti 3/18 tambah 1/18. 3 tambah 1, 4/18. Jadi RP nya adalah 4,5. Kita ganti lagi di situ. Ini 1, 2,5 dan 4,5. Berarti R ekivalennya adalah ini terakhir tinggal diseri saja. 2 tambah 4, 6,5,5 berarti 7 tambah 1. Jadi ini adalah untuk yang antara A dan B. Kita lihat berikutnya untuk yang C dan D. Oke, untuk antara C dan D yang bagian B, mungkin kalian sudah menebak kalau di bagian yang B di sini akan jadi tidak masuk dalam rangkaian karena dia tidak dialiri oleh arus. Jadi dari sini dia akan masuk ke sini lagi. Lalu yang ini akan diparalel lagi nanti. Jadi dari sini masuk ke sini. Kita tahu bahwa ini sama saja dengan yang nomor A tadi karena ini sama. Berarti ini akan ketemu 18 lagi. Lalu 18 dan 6 kita tahu bahwa itu akan jadi 4,5. Lalu ini 3,5 dan 2. Jadi bedanya antara yang A dan B hanya di bagian terakhir saja. Tapi itu karena di sini kebetulan sama. Tapi kalau tidak sama, kalian harus menghitung bagian sininya. Jadi R ekivalen untuk CD itu adalah 3,5 tambah 4,5 tambah 2. 7, 8 tambah 2, 10 ohm.
Oke, ini untuk yang antara C dan D. Berikutnya kita lanjutkan yang antara A dan D. Oke, antara A dan D. Kalau dipasang di antara A dan D berarti ya kalian sudah menebak antara B, hambatan yang di B dan di C tidak dialir arus. Jadi itu bisa kita abaikan. Sekarang ini masuk dari A, terus pisah lagi sini. Berarti sekarang yang di sini adalah ini dialir arus yang sebelah sini dan sebelah sini. Jadi berbeda dengan yang tadi, kita sekarang menggambar rangkaiannya. Yang satu, yang ini itu dialiri arus yang sama, berarti seri 3 tambah 3 tambah 6, 12 ohm. Lalu yang bawah 6, 3, 3, 12 juga. Untuk yang ini berarti 1/RP 1/12 tambah 1/12, 2/12, berarti RP-nya 6. Berarti kita bisa gantikan itu dengan satu hambatan tunggal. Berarti ini 1, 6, 2. RAD 1 tambah 6 tambah 2, 9 ohm. Nah, ini jadi untuk yang nomor 4 penjelasannya seperti itu. Kita jadi di sini melihat yang untuk susunan rangkaian hambatan dan pemakaian hukum Kirchhoff. Nah, selanjutnya kita lihat di susunan hambatan juga, tapi yang sudah ada tegangannya, dan kita akan menghitung kuat arus pada tiap resistornya. Oke, ini soal kelima, soal terakhir kita untuk listrik dinamis bagian pertama. Kita diminta menentukan hambatan ekivalen, nilai I1, I2, dan I, serta tegangan tiap hambatan. Oke, kita mulai saja. Jadi untuk menentukan hambatan ekivalen, pasti kita perlu melakukan penyederhanaan rangkaian. Ini 10, 30 paralel. Jadi 1/10 tambah 1/30 1/RP-nya. Berarti 3/30 tambah 1/30, 4/30. Berarti hambatan penggantinya untuk yang di sebelah atas itu adalah 7,5 ohm. Jadi kita bisa menukar rangkaiannya menjadi seperti ini, 2,5 ohm, 7,5 ohm. Lalu itu sudah seri, berarti tinggal dijumlahkan saja, 10 ohm. Berarti kita sudah mendapat jawaban yang A. Hambatan ekivalennya adalah 10 ohm. Yang B, I1 dan I2 akan kita tentukan dari, kalau misalnya sudah dapat I secara total dulu, berarti V per R ekivalen 160 per 10, 16 ampere. Untuk bisa menghitung yang I1 dan I2, kita harus membutuhkan yang masuk ke dalam paralel ini berapa. 16 ampere ini masuk ke rangkaian seri. Seri itu ser I. Berarti untuk rangkaian seri, untuk mudahkan kalian ingat, seri itu adalah I-nya yang sama, kuat arus sama. Berarti di 2,5 dan 7,5, keduanya mengalir arus sebesar 16. Arus 16 ampere, ini juga 16 ampere. Sekarang kita masuk lagi ke dalam yang 10 ohm dan 30 ohm. Untuk itu kita menentukan tegangan yang masuk ke sini dan ke sini dulu. Utamanya sih yang ke sini. Kalian bisa menghitung yang di sini dengan dua cara. Entah kalian menggunakan langsung 7,5 kali 16
atau 2,5 kali 16 terus kurangkan dari yang tegangan itu. Kita gunakan yang kedua, misalkan 2,5 kali 16, berarti 2 kali 16, 32 setengahnya 8, 40. Berarti yang di sini mengalir 40 volt. Sedangkan yang di sini 160 kurang 40, 120 volt. Atau kalian bisa cek 7,5 kali 16 itu sama dengan 120 volt juga. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian paralel. Paralel itu par V, untuk memudahkan kalian ingat lagi. Karena par V berarti V tegangannya sama. Baik yang atas maupun yang bawah itu mendapatkan tegangan sebesar 120 volt. Untuk yang 10 ohm itu yang I1 berarti I1 sama dengan 120 volt per 10 ohm, 12 ampere. Sedangkan I2 120 volt per 30 ampere. Kalau kalian lihat di sini 12 tambah 4 ini 16. Jadi hitungan kalian akan selalu teruji ketika kalian membalikannya keadaan sebelumnya. Atau dari yang sini tadi 40 tambah 120 itu benar 160. Jadi ini yang B sudah kita dapatkan semua. Yang C tegangan tiap hambatan, karena tadi kita sudah mendapatkannya, berarti V 2,5 tinggal kita tuliskan saja. V 2,5 ohm berarti 40 volt. Sedangkan V 10 ohm sama dengan V 30 ohm itu sama dengan 120 volt. Jadi ini cara menghitung untuk kalau misalkan rangkaian listrik yang ditanyakan kuat arus untuk tiap resistor dan beda tegangan, beda potensial atau tegangan untuk tiap hambatan. Jadi bagian pertama listrik dinamis selesai sampai di sini. Seperti biasa, silahkan berikan like kalian jika kalian merasa lebih mengerti setelah menonton. Subscribe untuk tahu update-update selanjutnya. Dan berikan komentar kalian jika kalian merasa ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu dirubah. Terima kasih sudah menonton.